Halo, perkenalkan, saya Dewi Yastiani. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2019 DKI Jakarta, Angkatan 89. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dasar PNS. Selamat menyaksikan. Saya akan mulai menjelaskan tentang nilai-nilai dasar PNS. Nilai-nilai dasar PNS itu ada 5, atau biasa kita singkat dengan aneka. Yang pertama akuntabilitas, yang kedua nasionalisme, yang ketiga etika publik, yang keempat komitmen mutu, dan yang terakhir anti korupsi. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Indikator dari akuntabilitas adalah kepemimpinan, integritas, tanggung jawab, kepercayaan, keadilan, transparansi, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Contoh baik dari akuntabilitas adalah melaporkan aktivitas pekerjaan yang dilakukan ke dalam edik kinerja dengan benar setiap hari. Sedangkan contoh buruknya adalah tidak membuat laporan tentang perbaikan jalan yang telah dilakukan. Kedua contoh ini termasuk dalam transparansi. Nasionalisme adalah sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Indikator nasionalisme adalah Pancasila, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh dari nasionalisme adalah berdoa sebelum melakukan aktivitas. Ini merupakan contoh baik yang menjunjung sila pertama. Sedangkan contoh buruknya adalah memberikan dan menyebarkan berita bohong atau hoax. Ini termasuk pelanggaran sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma, menentukan baik atau buruk, benar atau salah, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Standar dan norma etika publik dapat dilihat di nilai-nilai dasar ASN pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Kode Etik dan Perilaku ASN pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, nilai-nilai dasar yang diatur oleh instansi, kode etik dan perilaku yang diatur oleh instansi, serta norma lainnya yang diatur oleh instansi. Contoh baik dari etika publik adalah bersikap sopan dan santun kepada warga sekolah dengan memberikan salam saat bertemu. Contoh buruknya adalah menunjukkan muka masam saat bertemu warga sekolah. Ini merupakan etika publik melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Indikator dari komitmen mutu adalah efektif, adaptif, mutu, responsif, inovatif, berkelanjutan, efisien. Contohnya adalah guru mengadakan game di kelas saat mereview materi. Ini merupakan contoh baik yang inovatif. Contoh buruknya adalah guru hanya meminta siswa membuat rangkuman untuk mereview materi. Ini merupakan inefektif. Yang terakhir adalah anti korupsi. Korupsi sendiri memiliki arti tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
Indikator anti korupsi adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Contoh baik dari tindakan anti korupsi adalah membelanjakan dana pada hal yang tepat sesuai dengan rencana. Ini termasuk indikator tanggung jawab. Sedangkan contoh buruknya adalah menutupi laporan anggaran atau memalsukan data agar terhindar dari sanksi, atasan, atau BPK. Ini merupakan aspek buruk, yaitu tidak jujur, sedangkan indikator dari anti korupsi adalah jujur. Nah, itu tadi pemaparan tentang nilai-nilai dasar PNS. Kali ini saya akan memberikan kesan saya terhadap pembelajaran bersama Coach Bapak Heri Suparden. Menurut saya, pembelajaran bersama Bapak Heri itu sangat mengasyikan. Mengapa? Saya jadi lebih mengerti tentang nilai dasar PNS. Bapak Heri memberikan contoh lewat diskusi tentang good practice dan bad practice dalam ruang lingkup sehari-hari, sehingga saya dapat membedakan suatu tindakan masuk ke nilai dasar PNS yang mana sesuai dengan konteksnya. Contoh-contoh yang diberikan oleh Bapak Heri juga sangat mudah untuk dimengerti. Terima kasih Bapak Heri atas pembelajaran yang telah Bapak berikan kepada kami. Sehat terus Bapak. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Sekian dari saya. Terima kasih.